Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maghribi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aktivitas e-marketing pada Gojek Company ataupun perusahaan Gojek. Bagian pertama, saya akan membahas mengenai bisnis profile dari Gojek. Bisnis profile dari Gojek. Gojek merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2010 dengan layanan pertamanya yaitu pemesanan ojek melalui call center. Pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan 3 layanan utama. Yang pertama adalah GoRide, yang kedua adalah GoSend, dan yang ketiga adalah GoMart. Lalu sejak saat itu, pertumbuhan Gojek semakin pesat dan berkembang hingga menciptakan satu super apps yang memiliki ekosistem sendiri dan digunakan di negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ada beberapa aspek yang bisa kita tinjau ketika membicarakan mengenai profil bisnis dari Gojek. Yang pertama adalah location. Gojek saat ini per tahun 2021 tersebar di 4 negara. Yang pertama adalah Indonesia, yang kedua Singapura, yang ketiga Thailand, dan yang keempat adalah Vietnam. Selain dari aspek lokasi ataupun ekspansi yang ada, kita bisa meninjau profil bisnis Gojek dari user ataupun pengguna. Terdapat 2 juta lebih mitra driver. Yang kedua ialah terdapat 900.000 lebih mitra usaha yang bekerja sama dengan Gojek, dan yang ketiga terdapat 170 juta lebih pengguna Gojek. Yang ketiga adalah aspek contribution. Kita bisa melihat bahwa Gojek memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada GDP. Per tahun 2019, Gojek memberikan kontribusi sebesar 104,6 triliun rupiah, atau jika dipresentasikan itu adalah 1% dari GDP berdasarkan penelitian dari LDFEB Universitas Indonesia. Dan yang keempat, itu kita bisa melihat bisnis profile dari Gojek itu berdasarkan brand value. Dalam laporan Brand Z 2019, brand value Gojek pada tahun 2019 itu sebesar 4,487 miliar dolar Amerika Serikat dan unggul sebagai the most valuable digital brand alias merek digital yang paling bernilai. Gojek melalui super apps-nya berhasil menciptakan sebuah ekosistem yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara satu dengan lainnya sehingga users, mitra driver, dan customer itu tidak bisa lepas dari yang namanya Gojek. Gojek menyediakan layanan-layanan yang berbasis aplikasi sehingga customer hanya perlu memencet satu kali klik maka semua layanan bisa diterima, mulai dari transportasi dan logistik seperti GoRide, GoCar, lalu ada payment seperti GoPay, lalu ada seperti kesehatan, GoHealth, ada GoBlitz untuk hiburan dan lain sebagainya. Gojek tersedia di 2 penyedia developer. Yang pertama adalah Android melalui Google-nya, dan yang kedua adalah App Store melalui iOS. Dari kedua aplikasi ini, customer bisa mengakses fitur-fitur yang disediakan oleh Gojek. Sehingga fitur-fitur ini terintegrasi di dalam satu aplikasi yang bernama Super Apps. Ketika kita akan memesan sesuatu, kita pun bisa membayar dengan aplikasi itu melalui dompet elektronik yang disediakan Gojek bernama GoPay. Lalu ketika kita ingin top up saldo GoPay, kita bisa men-top up melalui bank yang kita miliki ataupun menggunakan bank digital milik Gojek yaitu Bank Jago. Sehingga adanya keterikatan dan integrasi tersebut berhasil membuat Gojek menjadi ekosistem super apps yang berhasil di Indonesia. Bagian kedua, saya akan membahas review konten Gojek berdasarkan aspek e-marketing. Pertama, aspek social media. Gojek sebagai pelopor super apps sekaligus digital aplikasi yang ada di Indonesia itu berhasil menciptakan saluran dan kanal-kanal sosial media yang dapat diakses oleh customer ataupun pelanggan, sehingga pelanggan akan merasa dekat dan Gojek hadir dalam keseharian para customer. Yang pertama ialah seperti di YouTube, Gojek punya channel YouTube tersendiri yaitu Gojek Indonesia. Yang kedua adalah Instagram, Gojek punya Gojek Indonesia dan sudah centang biru. Lalu yang ketiga adalah Twitter, Gojek Indonesia juga memiliki Twitter dan sudah centang biru. Dan yang terakhir adalah Facebook. Gojek memiliki Facebook yang juga sudah diverifikasi. Sehingga dalam aktivitasnya, dalam promosinya, dalam kegiatannya, Gojek selalu bersentuhan dengan masyarakat secara digital melalui aplikasi ataupun sosial media yang dimiliki. Selain itu, Gojek juga memiliki Gojek Social Media
partner, atau saya sebut sosial media yang melengkapi sosial media utama dari Gojek. Yang pertama adalah mitra usaha Gojek, itu di channel YouTube-nya juga. Lalu yang kedua adalah Live at Gojek, itu juga di channel YouTube. Dan yang ketiga adalah Go Figure by Gojek. Ketiga channel ini menyediakan berbagai macam informasi seperti mitra usaha Gojek, menyediakan bagaimana cara menjadi mitra ataupun partner ataupun merchant dari Gojek. Di situ lengkap dibahas. Yang kedua adalah Live at Gojek, bagaimana keseharian Gojek. Dan yang ketiga adalah Go Figure by Gojek, yaitu membahas mengenai Gojek dan perkembangan digitalisasi yang diisi oleh toko-toko yang terkenal. Lalu yang kedua adalah di segi Instagram, itu kita bisa melihat adalah Gojek Promo yang di dalamnya berisi promo-promo Gojek yang selalu diupdate. Dan yang kedua adalah Gojek Vietnam, bagaimana Vietnam sendiri ataupun Gojek yang ada di Vietnam juga menyediakan Instagram khusus Gojek Vietnam yang berbahasa Vietnam. Dan yang ketiga adalah Gojek Thailand, bagaimana Gojek juga menyediakan Instagram khusus Gojek Thailand yang menggunakan bahasa Thailand dalam mempromosikan aktivitas ataupun aplikasinya. Aspek kedua adalah email marketing. Email marketing adalah suatu bentuk pemasaran langsung melalui pemasaran digital yang menggunakan email atau pesan elektronik untuk mempromosikan bisnis dan layanan Gojek. Email marketing membantu pelanggan Gojek mengetahui item atau penawaran-penawaran terbaru dengan mengintegrasikannya ke dalam upaya otomatisasi pemasaran dengan email. Email marketing juga membantu Gojek membangun hubungan dengan customer-nya, membangun customer relationship management yang terintegrasi secara elektronik, lalu juga menghasilkan prospek, lalu memunculkan brand awareness atau kesadaran merek, atau menjaga pelanggan tetap terlihat ataupun terlibat di antara pembelian melalui berbagai jenis tawaran-tawaran, pemasaran, dan promosi yang ditawarkan melalui email marketing. Pada slide kita bisa melihat bagaimana Gojek menawarkan email marketing. Kebetulan saya berlangganan dengan email Gojek, dan di sini kita bisa melihat bagaimana Gojek menawarkan promo, baik itu promo diskon ataupun promo makanan-makanan tertentu yang didiskon. Aspek ketiga adalah Search Engine Optimization. Search Engine Optimization adalah aktivitas pengoptimalan halaman web perusahaan atau seluruh situs web untuk membuatnya menjadi lebih ramah, sekaligus menempatkan website perusahaan di posisi teratas ketika melakukan pencarian. Ada beberapa bukti nyata keseriusan Gojek dalam mengoptimalkan search engine-nya sehingga dapat menempati posisi yang teratas. Yang pertama, Gojek memiliki divisi khusus untuk mengurusi search engine optimization di perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer bernama Irfan Sanjaya. Yang kedua, Gojek serius dalam mengoptimalkan search engine-nya dengan mengadakan seminar atau conference dan pelatihan tentang SEO baik kepada internal perusahaan maupun kepada merchant-merchant yang ada. Yang ketiga, Gojek rutin menggunakan hashtag ataupun tagar pada setiap postingan kontennya untuk mendukung strategi SEO. Dan yang keempat adalah Gojek menggunakan strategi monetisasi search engine optimization O2O atau offline to online. Dalam hal ini, pernyataan dari Irfan Sanjaya, CEO Manager Gojek Indonesia, ketika melakukan conference mengenai SEO, itu dikatakan bahwa SEO penting bagi Gojek karena bisa mendongkrak jumlah install sambil menghemat biaya marketing, sekaligus membuat channel-channel digital marketing yang ada jauh lebih efisien. Berikut adalah kegiatan dan contoh dari search engine optimization yang dilakukan oleh Gojek. Yang pertama, SEO yang dilakukan di tahun 2019, yaitu Search Engine Optimization Conference di Balai Kartini pada tanggal 14 Maret 2019. Dan yang kedua adalah ketika CEO BOC Indonesia mewakili Gojek memberikan seminar Saatnya Go Digital bersama UKM Denpasar yang menggunakan SEO sebagai satu di antara strategi untuk mengoptimalkan penjualan. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bagaimana ketika saya melakukan pencarian di Google menggunakan dua kata kunci. Yang pertama adalah pencarian kata ojek. Ketika melakukan pencarian kata ojek, maka didapatkan bahwa Gojek menempati urutan pertama sebagai aplikasi transportasi online ketika melakukan pencarian dengan kata ojek ataupun ojek online. Yang kedua, saya melakukan pencarian dengan kata kunci Gojek dan terlihat dengan jelas, very clearly, Gojek menempati urutan pertama sebagai aplikasi transportasi online ketika melakukan pencarian dengan kata Gojek. Aspek keempat, pay per click.
PPC adalah model pemasaran internet di mana pengiklan itu membayar biaya iklan ketika iklannya diklik atau dipilih oleh customer ataupun pengguna sosial media. Pada dasarnya, PPC adalah konsep ataupun cara untuk membeli pelanggan mengunjungi situs dari perusahaan daripada mencoba mendapatkan pelanggan secara organik. Iklan mesin pencari adalah satu di antara bentuk PPC yang paling populer, yakni ketika kita melakukan pencarian dengan kata kunci maka akan muncul konten-konten perusahaan. Sebagai solusi untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dalam ekosistemnya, Gojek memperkenalkan iklan partner jempolan atau kita kenal dengan pay per click, namun di dalam ekosistem super apps Gojek itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa Gojek tidak menggunakan iklan pay per click di Google, namun Gojek sendiri yang membangun iklan pay per click di dalam super apps-nya. Partner jempolan merupakan cara baru beriklan di halaman utama GoFood yang menjadi tempat orang-orang secara aktif mencari kudapan dan minuman yang sedang ingin disantap. Dengan beriklan di partner jempolan, calon pelanggan bisa dengan mudah menemukan restoran yang dapat menarik minat mereka. Kenapa Gojek menyediakan fitur pay per click ataupun dipanggil dengan partner jempolan di dalam super apps-nya? Ada beberapa keunggulan. Yang pertama, terjangkau karena cukup bayar per klik. Hebatnya ketika diklik dalam waktu yang berdekatan hanya dihitung 1 kali klik. Itulah yang membuat iklan di dalam apps-nya Gojek ini murah. Yang kedua adalah dijamin outlet Gojek tersebut akan tampil di GoFood homepage. Lalu yang ketiga, transparansi performa iklan. Dan yang keempat, peningkatan penjualan di outlet. Sebagai contoh, ketika saya melakukan pencarian ayam, maka ketika ada satu perusahaan ayam ataupun satu rumah makan ayam yang memang menjual produknya menggunakan fitur partner jempolan atau pay per click dari Gojek, maka iklan tersebutlah yang akan pertama kali muncul di halaman GoFood ketika saya melakukan pencarian kata ayam. Inilah manfaat dari fitur pay per click yang ditawarkan oleh Gojek. Selain itu, transparansi performa iklan, bagaimana iklan bisa menjangkau, bagaimana rate engagement dari iklan, bagaimana transparansi dari peningkatan iklan tersebut akan dapat mudah diakses oleh pengguna dari fitur partner jempolan. Berikut adalah contoh dari penggunaan fitur partner jempolan. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana gambaran jika merchant sudah mengaktifkan fitur partner jempolan pay per click. Kita bisa lihat bahwa iklan-iklan dari outlet yang menggunakan partner jempolan itu akan muncul di homepage dari GoFood, khususnya pada pencarian pelanggan yang mendekati proses pencarian. Yang kedua adalah contoh UMKM yang berhasil ketika menggunakan fitur pay per click Gojek, yakni partner jempolan. Kita bisa melihat bagaimana partner jempolan menjadi pilihan bagi Mujige guna mencoba penempatan iklan terbaru untuk lebih dari 10 restonya. Kita bisa melihat bahwa terdapat 3,7 kali ROAS, lalu 74% pembeli baru, dan 5,6% konversi penjualan. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana analisis keberhasilan fitur pay per click Gojek partner jempolan per outlet UMKM. Kita bisa melihat bahwa lebih dari 90% pelanggan yang membeli melalui partner jempolan adalah pemberi yang baru. Kenapa? Karena ia ditawarkan fitur partner jempolan yang menempati outlet di urutan pertama, yang bisa dianggap sangat berdampak untuk pemasaran internet ataupun dalam memasarkan suatu toko yang menggunakan GoFood. Kita bisa melihat bagaimana terdapat ROAS yang meningkat, lalu pembeli baru sampai menyentuh angka 90%, dan pembeli baru tersebut mengonversi penjualannya meningkat sebesar 6-8%. Aspek kelima adalah content optimization. Konten itu ditargetkan untuk pembaca atau konten yang bagus dari Gojek akan menarik customer, membuat mereka tetap tertarik untuk menggunakan layanan dan mendorong mereka untuk berinvestasi dalam produk atau layanan Gojek. Sedangkan optimization adalah merupakan upaya
usaha yang dilakukan oleh mesin ataupun robot mesin pencari yang menggunakan teks Gojek untuk meningkatkan peringkat SEO perusahaan. Jadi content optimization adalah proses yang dilakukan oleh Gojek untuk memastikan bahwa konten-konten yang diluncurkan, bahwa konten-konten yang dipublikasikan menjangkau audiens sebanyak mungkin dengan menggunakan strategi-strategi kata kunci, tag meta judul, dan tautan yang terkait. Berikut adalah contoh dari keberhasilan content optimization yang dilakukan oleh Gojek. Ada beberapa indikator keberhasilan. Yang pertama adalah right great content. Gojek selalu menghadirkan konten-konten yang menggemparkan ataupun mentrendingkan sesuatu. Kita masih ingat bagaimana cerdikiawan yang dibawakan oleh presenter terkenal Najwa Shihab dalam narasinya itu berhasil menduduki tagar ngetrend dan trending pada saat itu. Lalu yang kedua adalah keep new content coming. Bagaimana Gojek selalu meluncurkan konten-konten yang baru, mengupdate konten-konten baru baik di website, di sosial medianya, di gambar kita bisa melihat bagaimana di Instagram Gojek setiap beberapa hari mengupdate pembaharuan konten. Yang ketiga adalah keywords within the heading, yaitu bagaimana menyelipkan kata kunci di judul. Kita bisa melihat bagaimana di gambar bahwa Gojek membahas mengenai GoPay dan kata GoPay diselitkan ke dalam judul sebagai upaya content optimization yang dilakukan oleh Gojek. Yang keempat adalah use social media. Bagaimana Gojek menggunakan sosial medianya untuk memancing audiens berinteraksi dalam sosial medianya. Seperti contoh di Twitter, saya menemukan satu konten Gojek yang menanyakan, kalau kamu punya cerita Gojek apa nih? Sehingga pengguna Gojek pun akan memberikan reviewnya di website ataupun di sosial media tersebut untuk menjalin hubungan antara Gojek dan users. Yang kelima itu adalah optimize image and videos. Gojek dalam meluncurkan konten-kontennya selalu menyertakan gambar ataupun video. Sebagai contoh, ini adalah bagaimana membagikan saldo GoPay ke teman ataupun ke orang-orang terdekat, dan Gojek melakukan peluncuran konten dengan gambar sehingga memudahkan user ataupun customer untuk mengaksesnya. Dan yang keempat ialah optimize the text. Bagaimana cara Gojek itu melakukan penyelipan meta text ataupun hyperlink kalau dalam bahasa di Word itu. Kita bisa lihat di sini bagaimana lihat cara kirim saldo di sini, lalu ada lihat cara klik di sini, lalu ada kata klik di sini. Itu adalah bagian dari strategi Gojek untuk melakukan content optimization-nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Gojek berhasil melakukan content optimization-nya dengan baik. Ini kisah para cerdikiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cerdikiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Aspek keenam adalah blogging Gojek. Blogging mengacu pada tulisan, fotografi, dan media lain yang diterbitkan sendiri secara online oleh suatu perusahaan. Dan blogging bisnis itu sama pentingnya dengan pemasaran bisnis. Sebab blogging menjadi saluran pemasaran yang membantu bisnis meningkatkan visibilitas online, meningkatkan brand awareness, pelanggan blog, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Dalam hal ini, ketika saya melakukan observasi di website Gojek, Gojek menyediakan fitur blog. Kita bisa lihat di gambar yang saya lampirkan, itu ada blog. Fitur blog itu berisi tulisan-tulisan, baik itu artikel, baik itu promosi, baik itu pengupdatean fitur, sehingga update-update yang dilakukan oleh Gojek, fitur-fitur yang ditambahkan oleh Gojek, dan promo-promo yang diberikan oleh Gojek, serta kegiatan-kegiatan Gojek dapat diakses oleh customer ataupun user dalam websitenya. Aspek ketujuh adalah keyword research. Bagaimana suatu perusahaan mengoptimalkan keywordnya yang dilakukan dalam penelitian. Kali ini saya mengobservasi keyword research Gojek itu di 3 penyedia keyword research. Yang pertama adalah Alexa di tahun 2020. Ketika melakukan Gojek keyword research itu didapatkan satu data bahwa kata kunci Gojek itu
dilakukan sebesar 19,36%. Kata kunci GoPay itu 3,91%, GoFood 2,72%, dan Go 2,04%. Yang kedua ialah dari SimilarWeb di tahun 2020 mengenai Gojek Keyword Research juga, maka didapatkan kata kunci Gojek itu dicari 7,09% dari keseluruhan yang dicari. Lalu GoPay itu adalah 1,85%, GoFood itu 3,58%, Gojek Karir itu 2,35%, dan 1,13%-nya adalah GoPay. Dan yang ketiga ialah Gojek Keyword Research dari Statista tahun 2019, didapatkan beberapa macam pencarian keyword research yang dilakukan oleh customer ataupun user. Yang pertama adalah Gojek yang didapatkan angka 20,44%, orang mengakses kata Gojek dari seluruh analisis yang dilakukan oleh Statista. Lalu yang kedua adalah GoPay 2,56%, GoFood 1,65%, Gojek 1,47%, dan GoPlay spasi 1,38%. Aspek ke-8 adalah online advertising ataupun periklanan online yang dilakukan oleh Gojek. Gojek sebagai satu di antara perusahaan super apps yang menggunakan digital marketing dalam aktivitasnya dan menggunakan Internet of Things dalam operasionalnya, itu melakukan berbagai macam online advertising. Yang pertama seperti di Instagram Ads, kalau kita mengakses Instagram lalu muncul learn more ataupun klik selengkapnya, itu bagian dari Instagram Ads yang dilakukan oleh Gojek. Yang kedua adalah Facebook Ads, bagaimana Gojek menggunakan Facebooknya untuk mempromosikan fitur dan perusahaannya ataupun layanannya. Lalu yang ketiga Instagram Ads, ketika kita sedang menonton sebuah konten, ketika kita menonton tayangan di YouTube, maka muncul iklan, dan iklan itu muncul dan membahas tentang Gojek, maka kita bisa katakan bahwa Gojek menggunakan YouTube Ads dalam online advertisingnya. Dan yang ketiga adalah Google Ads. Ketika kita mengetikkan kata Gojek ataupun ojek, itu yang biasanya muncul adalah website Gojek, namun di sampingnya tertulis ads. Itu adalah bagian dari strategi Gojek menggunakan Google Ads dalam online advertisingnya. Lalu yang kelima adalah email marketing, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa email marketing adalah menyentuh customer secara langsung, secara personal, dengan menawarkan promo-promo dan fitur-fitur tertentu. Dan yang terakhir adalah search engine optimization, bagaimana Gojek menggunakan search engine optimization untuk mendukung websitenya, untuk mendukung pelayanannya agar muncul di bagian teratas ketika sedang dilakukan pencarian. Ini adalah berbagai macam contoh online advertising yang dilakukan oleh Gojek. Terakhir, saya menambah satu aspek yang ingin saya bahas, yaitu aspek ke-9, influencer recommend. Sebenarnya dalam slide yang disediakan itu adalah blogger recommend, namun saya ganti menjadi influencer recommend karena influencer sedang tren saat ini. Ada beberapa contoh influencer recommend yang dimiliki oleh Gojek ketika saya mencoba mengobservasinya. Yang pertama itu adalah di YouTube. Di YouTube itu ada Hamid Osman, seorang influencer, seorang YouTuber dari Singapura yang membahas tentang Abang Ojek Singapura dalam videonya yang berdurasi 5,33 detik, 5 menit,33 detik. Lalu yang kedua itu adalah di dalam channel YouTube-nya itu Gojek mencoba untuk collab, kalau bahasa sekarang itu dengan Andre Taulani, dengan judul Sultan Bintaro Panas, ada Sultan Bergelimang Emas. Gojek mempromosikan fitur ataupun layanan Go Club Gojeknya. Dan yang ketiga, itu adalah contoh storytelling yang dilakukan oleh Arif Muhammad di Instagramnya. Terlepas dari ini adalah bagian dari marketing yang dilakukan oleh Gojek atau pure atau murni cerita yang dilakukan oleh Arif Muhammad. Namun, post ini menarik perhatian. Karena apa? Arif Muhammad naik Gokar ketika sedang masa pandemi, dan di dalam Gokar tersebut terdapat satu tulisan bahwa kita harus sama-sama menjaga, mengingatkan kepada istri dan anaknya. Lalu Arif Muhammad memposting keunikan tersebut di sosial medianya dan mendapat respon yang positif. Kita bisa lihat bagaimana storytelling yang dilakukan oleh influencer itu mempengaruhi brand ataupun nilai daripada Gojek itu sendiri. Adapun beberapa jurnal yang saya kutip, yang pertama itu dari Emerald yang terindeks Scopus, itu mengenai Improving SMEs Competitiveness with the Use of Instagram Influencer Advertising and EWOM. Dapat dikatakan bahwa dari dua artikel ini, yang pertama Emerald dan yang kedua adalah Science Direct dengan judul Influencer Endorsement, How Advertising Disclosure and Search Credibility
Evaluate Consumer Purchase Intention on Social Media. Dari dua jurnal ini dapat ditarik simpulan bahwasannya artikel penelitian sudah banyak membahas mengenai efek dari influencer dari sosial media terhadap purchase intention, terhadap minat beli. Oleh sebab itu Gojek tetap menggunakan influencer recommend sebagai satu di antara strategi yang dilakukannya untuk meningkatkan penjualan ataupun menarik pelanggan untuk menggunakan layanannya. Bagian yang ketiga itu adalah conclusions and suggestion. Terakhir, conclusion and suggestion. Dalam hal ini ada simpulan yang bisa kita dapatkan dari presentasi yang saya paparkan. Yang pertama, bahwa Gojek sebagai super apps berhasil memosisikan perusahaannya sebagai bisnis yang bergerak di bidang e-marketing dan membangun ekosistemnya di bidang e-marketing itu sendiri. Sehingga Gojek itu dapat membuat customer, driver, user menjadi bergantung atau memiliki ketergantungan dan membuat rantai ekosistem yang dihubungkan dengan e-marketing. Adapun contohnya seperti beragam social media strategi yang digunakan oleh Gojek, online advertising, search engine optimization, dan lain sebagainya. Dan jika saya kaitkan dengan materi pembelajaran yang selama ini dipaparkan oleh Ibu Dr. Weni Febrianti, itu dapat dikatakan bahwasannya yang pertama itu kita bisa meninjau dari materi e-marketing past, future, and present atau past, present, and future. Kita bisa simpulkan bahwasannya Gojek ini adalah satu fenomena bahwa pas di masa lalu Gojek itu ataupun ojek itu transportasi yang tidak terhubung dengan internet, dan ketika pelanggan ingin mendapatkan ojek harus berkunjung ke pangkalan, harus menunggu waktu yang lama, ada ketidakpastian di dalamnya, ada ketidakamanan dalam bertransaksi. Namun pas itu dijawab dengan present. Saat ini kita bisa lihat bagaimana perkembangan itu terjadi. Present kita bisa melihat bagaimana Gojek itu memenuhi hampir setiap lini kehidupan. Membeli makanan pakai GoFood. Untuk kesehatan kita bisa GoMed. Lalu untuk membersihkan rumah kita bisa menggunakan GoClean. Hampir semua lini kehidupan itu sudah dimasuki, sudah dirasuki oleh Gojek. Lalu future tidak menutup kemungkinan akan ada inovasi-inovasi ke depannya. Sebagai contoh, kolaborasi anak bangsa antara Gojek dan Tokopedia itu menjadi satu catatan penting bahwa di masa yang akan datang akan tercipta supply chain management yang besar di bawah naungan Gojek dan Tokopedia. Lalu yang kedua adalah materi e-marketing strategi. Kita bisa lihat bahwasannya e-marketing strategi itu adalah transisi dari strategi menjadi elektronik strategi. Dari strategi yang konvensional terhubung ataupun bergeser ataupun mengalami transformasi ke elektronik strategi. Bagaimana jika sebelum mengenal internet, orang melakukan pemasaran secara konvensional, secara offline, dari door to door. Sekarang bukan door to door tapi phone to phone. Dari social media to social media. Kita bisa melihat bagaimana Gojek menggunakan peluang ini dari strategi yang konvensional. Itu dirambah oleh mereka ke strategi social media, baik menggunakan SEO dan lain sebagainya. Lalu materi yang ketiga apa? Membangun e-marketing yang inklusif. Inklusif itu apa? Inklusif itu berarti menyeluruh. Korelasi antara Gojek dan membangun e-marketing secara inklusif adalah kita bisa melihat bahwasannya Indonesia memiliki peta digital. Peta digital Indonesia itu memiliki gambaran-gambaran bagaimana visi digitalisasi Indonesia ke depannya. Gojek adalah satu di antara instrumen yang mendorong proses digitalisasi itu menjadi lebih cepat. Mengapa? Karena Gojek tidak hanya fokus pada transportasi massal ataupun transportasi berupa motor ataupun mobil, namun ingat, Gojek ada GoPay sebagai alat transaksi pembayaran yang mendorong proses digitalisasi dan sesuai dengan visi misi sistem pembayaran Bank Indonesia 2025, yaitu mendukung digitalisasi sistem pembayaran. Lalu yang keempat adalah mengenai isu etika dan hukum. Kita tahu bahwasanya data privacy itu menjadi satu objek hukum yang terus diperbincangkan. Bahkan Indonesia direncanakan akan memiliki undang-undang yang membahas tentang masalah data, masalah privacy. Kita bisa melihat bahwa Gojek mencoba untuk membangun keyakinan, membangun rasa aman bagi customernya. Dengan cara apa? Dengan cara Gojek menciptakan term and condition.
Bagaimana ketika kita sebelum login, sebelum mendaftarkan diri ke Gojek, Gojek itu selalu menyediakan term and condition. Syarat yang harus disetujui, yang harus dibaca, yang harus dipelajari. Jadi di sini ada transparansi yang coba dibangun oleh Gojek bahwa data-data Anda akan digunakan seperti ini. Apakah Anda menyetujui untuk syarat-syarat seperti ini sebelum menggunakan Gojek? Jadi setidaknya Gojek itu sudah mencoba untuk mengatasi isu etika dan hukum. Dan yang kelima itu mengenai riset e-marketing. Tentu sebagai satu perusahaan yang besar, bukan lagi unicorn tapi dekakorn yang besar di Indonesia, itu Gojek terus melakukan riset e-marketing. Dalam artian, Gojek akan melakukan berbagai macam riset, terutama dalam consumer behavior. Yang pertama itu tentu riset primer. Riset primer itu adalah bagaimana Gojek mencoba untuk melakukan riset melalui perusahaannya sendiri. Dengan cara apa? Ketika kita melakukan transaksi menggunakan GoPay, ketika kita melakukan transaksi menggunakan GoRide, lalu ketika kita melakukan transaksi menggunakan GoFood, Gojek akan memetakan, Gojek akan menyimpan data berupa transaksi yang kita lakukan. Dari sini Gojek bisa menilai bahwa si customer A ini adalah customer yang royal, tidak menunggu promo untuk menggunakan Gojek, tapi langsung menggunakan Gojek dalam hal apapun, berapapun biayanya. Namun, Gojek akan melihat, bahwa ini ada customer yang menggunakan Gojek itu saat promo-promo tertentu. Maka dari situ akan bisa diciptakan, ternyata pola konsumen yang menggunakan Gojek ini adalah orang yang seperti apa segmentasinya. Di situ Gojek akan mampu menciptakan strategi ke depannya. Yang kedua itu pasti riset sekunder. Riset sekunder yang dilakukan oleh Gojek adalah Gojek bekerja sama dengan lembaga riset FEB Universitas Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana Gojek rutin melakukan riset-riset berkaitan dengan berapa kontribusi Gojek terhadap GDP, bagaimana pola perilaku konsumen Gojek. Ini adalah riset-riset yang coba dibangun oleh Gojek untuk mematangkan perusahaannya, untuk mematangkan strateginya khususnya dalam e-marketing. Lalu materi yang kelima adalah internet untuk distribusi. Bagaimana kita melihat electronic supply chain management. Saya bisa katakan bahwasanya Gojek adalah satu di antara super apps yang melangkah lebih maju, melangkah secara nyata dengan melakukan kerjasama dengan Tokopedia, melakukan merger dengan Tokopedia. Tidak menutup kemungkinan kedepannya Gojek akan menciptakan satu distribusi, agen distribusi yang akan mengedarkan paket-paket yang dikirim menggunakan Tokopedia. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang ketika kita membeli melalui Tokopedia, maka pembayaran menggunakan GoPay itu akan didiskon lebih besar dan tentu akan mendapatkan free ongkir, di mana nantinya Gojek yang menjadi saluran distributor, yang menjadi agen pengiriman. Itu tidak menutup kemungkinan karena sistem digitalisasi yang terus berkembang, bahwa masyarakat terlebih di masa pandemi ataupun pasca pandemi, pola perilaku konsumsi berubah dari yang sebelumnya offline menjadi online dan terus meningkat. Maka ini adalah satu peluang besar yang bisa digunakan oleh Gojek untuk menguasai pangsa supply chain management, mulai dari rumah sampai ke pengiriman paket sampai kembali ke rumah. Lalu yang terakhir itu di pokok bahasan ke-12 kalau saya tidak salah, itu ada namanya Integrated Marketing Communication atau alat komunikasi e-marketing. Dalam hal ini Gojek saya rasa sudah luar biasa menggunakan Integrated Marketing Communication. Kita bisa lihat bagaimana Gojek menggunakan online advertising di berbagai sosial media, YouTube Ads, Instagram Ads, lalu Facebook Ads, lalu Google Advertising, lalu Gojek menggunakan Google-nya melalui Search Engine Optimization dengan hashtag, dengan aktif untuk terus memposting konten-konten di sosial media. Bagaimana Gojek juga sometimes menggunakan pop-up dalam strategi e-marketingnya, menggunakan e-tools, electronic tools, web tools berupa website, di mana Gojek menyediakan website yang terisi dari berbagai macam informasi mengenai Gojek. Gojek menyediakan sosial media, Gojek menyediakan layanan aduan di aplikasinya sendiri ataupun di website. Sehingga ini adalah materi-materi dalam mata kuliah e-marketing yang sangat berkorelasi dengan Gojek itu sendiri. Dari conclusion tersebut, maka saya mengajukan sebuah suggestion ataupun saran. Ada 3 saran yang ingin saya usulkan kepada Gojek. Yang pertama, itu adalah Gojek dapat memperkuat kerjasama dengan UMKM dengan cara menghubungkannya dengan aktivitas digital marketing dan online payment atau e-money. Seperti yang kita ketahui bahwasanya market challenger
terbesar Gojek itu adalah Grab. Kita tahu bahwa Grab juga sering burn money, menggunakan strategi burn money ataupun bakar uang dengan memberikan promo-promo yang sangat besar, bahkan saya rasa melebihi Gojek. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Gojek menghadapi Grab yang tentu disupport oleh pendanaan yang luar biasa dari luar negeri? Saya rasa Gojek harus melakukan pendekatan kepada UMKM. Mengapa UMKM? UMKM itu adalah sendi-sendi pilar kehidupan ekonomi bangsa. Gojek itu adalah aplikasi karya anak bangsa. Identik Gojek itu adalah dengan nasionalisme. Nasionalisme Gojek bisa diwujudkan dengan penguatan melalui UMKM. Gojek harus mendekati UMKM, mencoba untuk menjemput bola. Kalau saya katakan, bukan berarti UMKM yang mendaftarkan dirinya kepada Gojek, tapi Gojek harus berupaya menjemput bola. Jemput UMKM, datangi UMKM, berikan penawaran-penawaran terbaik oleh Gojek terhadap UMKM yang melakukan kerjasama dengan Gojek, seperti memberikan gerobak UMKM yang ditempeli oleh stiker Gojek, atau memberikan fasilitas berupa promo-promo tertentu kepada tenan-tenan Gojek. Sebagai contoh, merchant-merchant yang menggunakan Gojek sebagai partnernya dan tidak menggunakan aplikasi lainnya, itu diberikan keistimewaan ketika mereka ketika mereka berbelanja menggunakan GoPay, maka akan ada potongan-potongan yang besar. Itu adalah satu strategi customer relationship management yang bisa dibangun oleh Gojek. Karena dalam buku Helma Malini dan Rizky Maghribi, Customer Relationship Management, studi kasus perusahaan yang ada di Indonesia yang membahas Gojek di dalamnya, bahwa CRM yang bagus itu mampu membangun hubungan long-term relationship yang berdampak pada strategi jangka panjang perusahaan dan keberlangsungan jangka hidup perusahaan di masa yang akan datang. Jadi customer relationship management ini, terutama customer yang melakukan merchant atau memiliki UMKM, itu penting untuk dijaga oleh Gojek. Yang kedua adalah online payment e-money. Kita ketahui bahwasanya Bank Indonesia meluncurkan KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, pada 17 Agustus 2020 dan diwajibkan penggunaannya di seluruh Indonesia pada 1 Januari 2021. KRIS itu adalah sistem pembayaran yang sudah terstandardisasi milik Bank Indonesia. Mengapa saya mengaitkan KRIS dengan GoPay? Bahwasannya sekarang itu KRIS itu adalah solusi bagi sistem pembayaran. Mungkin dulu ketika orang akan membayar ada GoPay, ada OVO, ada ShopeePay. Sekarang tidak perlu. Sekarang cukup dengan satu QR standar yang disediakan oleh Bank Indonesia, baik itu berjenis akrilik lah, lanyard, ataupun e-mesin, ataupun berbagai macam jenis-jenis QR code KRIS yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Itu dapat membantu proses percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Adanya GoPay itu akan semakin mendukung KRIS, sehingga online payment berupa GoPay ini akan memudahkan customer, akan memudahkan digitalisasi proses itu begitu cepat, sehingga Gojek itu bisa melakukan dan memanfaatkan peluang ini. Terlebih Bank Indonesia mewajibkan tenan-tenan besar di mal-mal besar itu menggunakan KRIS sebagai sistem pembayarannya, sehingga Gojek bisa memanfaatkan peluang ini. Ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh Gojek. Yang kedua, saran saya adalah menggencarkan layanan iklan luar ruang secara digital, atau dikenal dengan digital out of home, melalui fitur Go Screen yang dikembangkan oleh Promogo. Kita ketahui bahwasannya Grab juga mengembangkan sistem yang sama. Saya bisa katakan bahwasannya Gojek satu langkah di belakang Grab, tapi ini bisa dimanfaatkan oleh Gojek dengan cepat. Bahwasanya Gojek bisa memanfaatkan Go Screen. Oleh sebab itu Gojek bekerja sama dengan Promogo di tahun 2019 atau tahun 2020. Saya rasa ini adalah satu kemajuan yang luar biasa dan harus digencarkan. Bagaimana Gojek memberikan iklan ruang secara digital dengan memanfaatkan, misal di mobil. Yang ini akan berkaitan dengan saran saya nomor 3, yaitu mengoptimalkan fitur Digi Ads yang dimiliki oleh Telkomsel sebagai satu di antara investor Gojek untuk memperkuat online advertisingnya, terutama menghadapi Grab Ads. Strategi 2 dan yang ketiga ini bisa dikolaborasikan. Ketika Telkomsel menyuntikkan dananya, Telkomsel bisa mengembangkan strategi iklan melalui Digi Ads yang banyak digunakan oleh berbagai macam perusahaan dan divariasikan dengan Go Screen. Bagaimana cara memvariasikannya? Bisa saja Gojek melakukan penanaman inovasi produk, yaitu di mobil-mobil Grab. Di mobil-mobil Grab itu kita bisa lihat bagaimana mereka mengiklankan. Kalau di Singapura itu di mobil-mobil Grab-nya itu ada iklan-iklan
yang berjejer di situ. Kita bisa menggunakan Gokar itu menggunakan inovasi teknologi tersebut. Bagaimana mobil itu bisa mempromosikan Gojek itu sendiri dan mempromosikan bagaimana Gojek itu berkembang, bagaimana CSR-nya Gojek, dan Gojek itu bisa mempromosikan produk-produk UMKM melalui Gokar. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan iklan-iklan yang berkaitan dengan DigiAds. Bagaimana Telkomsel itu bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada untuk mengembangkan kembali penetrasi iklan Gojek. Sehingga ini akan terbangun satu ekosistem yang besar, ekosistem yang nyata, yang bisa mendorong Gojek untuk menjadi market leader di pasaran bukan hanya Indonesia, namun Asia Tenggara, bahkan tidak menutup kemungkinan dunia. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gojek pasti ada jalan.